Klinket, Schleiermacher. Yang pertama kali kan itu Cornelius Ruil tahun 1600-an. Dia itu yang melakukan penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu, Bang. Kenapa? Dia merupakan orang yang tidak menguasai sama sekali bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hingga apa? Hingga pada akhirnya yang dia terjemahkan itu berasal dari posisinya bahasa Inggris di Eropa, Bang. Itu, Bang. Nah, untuk sebagai ya pembukaan apa yang saya sampaikan, mungkin Abang ada yang mau ditanyakan tentang hal tersebut karena saya punya data-data cetak buku yang langsung diterbitkan oleh pihak LAI langsung. Artinya bahwa apa yang kami sampaikan di sini itu tidak asumsi karena diperkuat dengan pernyataan-pernyataan dari pihak LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Sebagai pembuka silakan, Bang. Monggo. Kalau Ka- ditanyakan. Kalau konteksnya mengarahkan ke peribahasa yang diterjemahkan, itu gimana ya? Kalau bagi saya itu bukan ke situ. Konteks saya itu yang pastinya diperjemahkan itu bukan ditambahi, tapi dijelaskan supaya orang cepat mengerti, memahami dan menyerap di pikirannya, kan mungkin seperti itu, Bang. Enggak, ternyata enggak gitu, Bang. Kenapa enggak gitu? Oke, saya kasih data ya. Ya. Oke, jadi karena ada kesalahan itu disebabkan bukan karena pengalihan bahasa, enggak lah. Seperti contoh saya alih bahasakan kalimat kata saya itu dengan kata gue. Itu kan sama sebenarnya ya, saya dengan gue atau abdi bahasa Sunda. Nah, itu maksud dari apa yang Anda sampaikan. Tetapi ini jauh dari hal yang Anda bayangkan. Dan Bible pertama dari bahasa Melayu pernah saya melacak itu ada di Jerman, ada di perpustakaan Belanda pula. Itu, Bang. Dan itu hingga detik ini siapapun orangnya tidak bisa mendapatkan soft copy-nya kecuali datang ke museum tersebut, museum Bible-nya. Kenapa? Ada apa? Nah, ini yang akan kita kasih tahu ke teman-teman, termasuk Bang. Siapa ini teh? Bang Saud ya. Bentar, biar jelas saya cari dulu yang terang benderang ya. Ya, kalau untuk masalah penerjemahan bahasa itu, bagi kami umat Kristen ya, selagi isi semua yang di dalam tidak ada yang dikurangin atau ditambahin, itu bagi kami tidak jadi masalah gitu loh. Walaupun dia ada 3 bahasa yang bawa, ada yang dari Inggris membangun ini kedutaan ini, kami tidak yang pastinya perikop dan semua isi-isi tuntunan-tuntunan Tuhan yang dilestarikan sampai hari ini semuanya masih seperti yang di Inggris, seperti yang di Belanda gitu loh, masih sama gitu. Oke, baik. Nanti saya kasih pernyataan kedua Anda datanya. Adapun pernyataan pertama Anda saya sanggah dengan menggunakan seorang ahli ya, ahli dari Bible. Oke, ini Bang. Ketika bisa diperbesar Bu Hesti, biar kita semua bisa baca ya. Nanti saya kasih sumbernya dari mananya ini ya. Bisa diperbesar, tolong host. Ini Daud Susilo. Udah gedein dong. Nah, ini ya. Ini bukan Muslim, Pak. Hanya bukan haji ya, hanya itu bukan haji. Nah, ini orangnya, Pak. Bentar. 5567. Nah, ini orangnya, Pak. Ini wajahnya, Pak. Ini wajahnya. Dia ternyata ya sampai saat ini dia mulai bertugas di Lembaga Alkitab Sedunia, Pak. Ya. UBS. Nah, ini Ibu S. Saat ini, Pak. Jelas ini wajahnya. Nah, apa yang disampaikannya? Yang pernyataan pertama Anda saya kasih tahu. Ya, kasih tahu. Pak, sebelum saya ngasih tahu, sama nggak serigala dengan harimau, Pak, menurut Bapak? Pak Saud?
Menurut Anda serigala dan harimau itu sama nggak? Pak Saud? Tidak kalau apanya, tapi kalau Oke. makhluknya sama gitu. Apa yang sama? Ya Apa yang sama. sama? Gitu. Oh, sama-sama makan daging ya. Tetapi kita tahu ya, kita tanya ke anak kelas 5 SD, apakah harimau dan serigala itu sama? Beda. Serigala-serigala, harimau-harimau. Nah, tetapi itu terjadi dan dilakukan oleh Cornelius Ruil, penerjemah Bible pertama ke dalam bahasa Melayu. Yang 1612 itu diterjemahkan. Nih ya. Halaman 54 dan 55 nanti saya kasih datanya. Nah, 54 ya. Ini Cornelius Ruil ya. Nah, ini nama lengkapnya. Cornelius Ruil. Anda dan siapapun kita tidak akan bisa mendapatkan Bible ini. Karena disimpan di Museum Belanda, Jerman diantaranya. Nah, Ruil selesai menerjemahkan Matius tahun 1612 ya. Versi yang diterbitkan. Terjemahan ini kemudian dicetak oleh Jan Jacobs. Nah, ini di Belanda tahun 1629 untuk satu kitab pertama saja. Jelas ya? Oke, kita lihat 55-nya. Terima kasih Anda tadi telah jujur ya bahwa harimau dan juga serigala itu tidak sama. Nah, Pak, di dalam Cornelius Ruil harimau itu ya ternyata ditulis untuk serigala di versi Cornelius Ruil ini ya. Di Mat 7:15, 10:16 di versi Cornelius Ruil itu ditulis harimau untuk serigala, Pak. Nah, ini. Harimau nakal ditulis untuk serigala yang buas. Nih. Pelando untuk rubah. Bahkan pisang ya ditulis untuk pohon ara atau buah ara. Ini Mat 7:16. Ini Pak ya. Jadi posisi dari adanya para penulis penerjemah Bible itu diilhami dengan adanya bukti itu berarti bisa dikatakan tidak benar. Kenapa? Itu buktinya yang terjadi. Kalau dibimbing otomatis dong tidak akan ada kesalahan sedikit pun. Itu Pak. Dan itu data yang tadi Anda bisa lihat, Anda bisa cari bukunya secara online atau secara offline bukunya. Dan tadi saya sudah menyampaikan halaman 54 dan 55. Pernyataan pertama Bapak sudah saya sanggah. Sekarang, pernyataan Bapak yang kedua, tidak merubah ini dan itu. Oke, saya kasih lagi. Ya, saya kasih lagi ke Bapak. Silakan saja Bapak nanti cari buku-buku yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak bisa segera secepat mungkin mendapatkannya Pak ya. Itu oke. Nah, Bapak punya ini enggak? Oke, Bapak punya ini enggak? Kalau punya saya bimbing halaman berapa? Punya enggak Pak? Pak Saud? Enggak. Enggak punya. Oke, kalau punya saya bimbing halaman berapa? Ya, sebelumnya kita cek dulu Bible ya, biar enak. Kita cek dulu versi Bible ya, 157. Nah, kita buka-bukaan di sini, Pak. Karena Muslim itu tidak boleh menyampaikan sesuatu tanpa apa yang dia tidak ketahui. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini, Pak. Kita buka Bible. Ini Bible, Pak, ya. Jelas ya, dari LAI itu, logo LAI ya. Yang hitam ini. Oke. 157. Nah, ini ya. Nah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, tanda kurung inilah yang sedang akan kita bahas. Ke-7 sampai 8. Jadi sebenarnya nomor 7 itu tulisannya gini sebenarnya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Udah. Nomor 7. Disambung nomor 8. Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu. Udah. Tidak ada kalimat yang tanda kurung. Pertanyaannya, didapat dari mana itu? Apakah itu kalimat asli sejak awal dari Bible ataukah tidak? Nah, kita lihat buku tebal yang tadi Bapak. Nih ya, ini asli ya, bukan fotokopian. Halaman 1376. Buram deh. Nah ya, jelas ya. Nah, naskah ayat ini seharusnya dibaca ya, sebab ada 3 yang bersaksi. Udah.
Ayat 7 sampai itu aja, Pak. Sisa dari ayat ini yang tadi kita lihat di tanda kurung ya, bersifat berlebihan. Tidak ada satupun naskah kuno yang mencantumkan bagian tambahan yang pakai tanda kurung. Ini sebelum abad ke-14. Jadi, selama berabad-abad lamanya, ratus-ratusan tahun lamanya, itu tidak ada Pak kalimat kurung, tetapi ada setelah abad ke-14 dan 15. Baru ada. Selanjutnya, dan ayat ini tidak pernah dikutip dalam kontroversi tentang Tritunggal sepanjang 450 tahun. Jadi, dari adanya bukti ini, salah satunya jelas bahwa keyakinan yang meyakini Tuhan itu Tritunggal telah terbantahkan. Karena sebelum 1400 itu tidak ada. Tidak ada sama sekali kalimat tambahan itu. Tetapi baru ada 1400-an. Contohnya Tectus Receptus. Itu ada. Tetapi di Codex Sinaiticus nggak ada. Dan itu yang tadi Anda baca dan buku yang saya tadi sampaikan ke teman-teman itu telah membuktikan kebenaran Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 79, Al-Imran ayat 78 bahwa kitab-kitab sebelumnya telah diubah. Buktinya mana? Itu siapa yang mengubah? Bukan pihak kami, pihak Anda. Jelas ya jawabannya? Lanjut, silakan. Oke, gini Bang, tolong dijelaskan kembali. Jadi terlanjur saya beri topik. Jadi kita bongkar, kita beri penjelasan, ada penyerdaskan juga, Saud juga paham bahwa ternyata yang membawa Bible masuk ke Nusantara itu mulai dari tadi apa Portugis, Inggris dan Belanda. Nah, diterjemahkanlah ke bahasa Melayu ya sebagaimana yang dijelaskan tadi. Gitu ya, teman-teman. Silakan di Saud ada yang mau dibantah atau mencerdaskan, jangan ngoceh kayak tadi. Ini kalau nggak punya ilmu menilu iyain aja deh daripada lu membantah asal bunyi gitu. Saud silakan. Gini ya Bang, kalau untuk penerjemahan saya tidak pernah teliti ke sananya. Jadi saya nggak ada ininya ke arah sananya, saya nggak ada gitu. Akan tetapi kalau ada ayat-ayat yang dari Belanda ayatnya begini, tapi yang diterjemahkan di sini ayatnya begini, bacaannya begini. Ini semua ayat sama gitu, semua isinya sama. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan, nggak ada yang jadi masalah lah bagi saya. Oke, Bang Farudin, coba itu kalau kata tadi Rasul belum kelar itu Bang, kok bisa jadi apostolos? Kok diterjemahkan menjadi Rasul gitu loh, Kang? Nyambung atau tidak, Kang? Itu Bang, teman-teman semuanya, itu semua dimotori oleh para penerjemah masing-masing ya. Di mana ada pihak tertentu penerjemah yang menggunakan dari adanya bahasa Arab. Seperti contoh, yaitu Isa, Ibrahim, Rasul. Ada, tetapi ada pula yang mereka sendiri tidak mau menggunakan itu, seperti Yesus menggunakan, gitu kan, apostolos. Nah, itu semua Bang, ternyata masalahnya disesuaikan oleh penerjemah masing-masing. Saya kasih analogi, gambaran. Misal, saya ingin menerjemahkan, Bang Saud sama, Bang Handi sama. Otomatis saya sebagai penerjemah akan berbeda dengan kalian semua. Ya gimana gue lah. Gue yang menerjemahkannya otomatis gue dong. Gak ada yang memotori dan gak ada yang mengendalikan. Tetapi kita semua, saya, Bang Saud, Bang Handi, itu dikontrol. Meskipun bebas gimana gue, itu dikontrol oleh satu aturan. Apa aturannya? Semuanya harus menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Inggris. Itu, tetapi hasil terjemahannya gimana gue? Contoh hasil terjemahannya yang tadi disinggung Bang Handi. Yang tadi dilihat posisi harimau menjadi serigala, pisang seharusnya ditulis pohon ara jadi pisang. Nah itu hasilnya. Nah apa yang menjadi pedomannya? Nih kasih tahu lagi. Jadi semau gue Bang, tentang siapa yang menerjemahkan itu, makanya ada yang menggunakan nama Rasul,
Allah dan lain sebagainya ya. Ini ya dari LAI ya. Jelas ya. Tahun 2006 yang kami miliki. Like Decker dulu dong. Like Decker wong opo iki yo? Like Decker itu. Let's Decker itu adalah orang yang tidak sama sekali menguasai bahasa. Nah ini, oke, kita lihat dulu di sinilah. Dari ini ya, biar jelas. Jadi sesuai dengan per tahunannya ya. Nah ini. Pertama, Cornelius Ruil. Dia tidak menguasai sama sekali dari bahasa Ibrani, Yunani. Kedua, PB, Brawerius. Jadi sesudah Cornelius itu disambung oleh Brawerius. Jadi Let's Decker keringkat itu pada abad ke-19. Ya, ini. Ini masih abad ke-17. Ya. Brawerius. Jadi lebih tua Cornelius sama ini. Selanjutnya, Let's Decker mulai abad 17. Nah, lihat, teman-teman bisa lihat ya. Ternyata dia sebagai ini jabatan dia, militer, pendeta militer Jawa Timur kala itu. Tetapi latar belakangnya pendidikan kedokteran. Bang Hani sebagai dokter, tetapi menerjemahkan Al-Quran dan tidak menguasai bahasa Arab. Matching nggak? Enggak. Amsyong. Ya. Tahu kan? Ini. Latar belakangnya kedokteran loh. Selanjutnya udah Let's Decker. Ya. Revisi lagi. Let's Decker lagi. Baru Klinkert. Sebagai Klinkert itu siapa? Ternyata tukang ukur tanah. Ya. Nih. Dilahirkan di Amsterdam, abad 19. Pemuda ini pernah bekerja sebagai tukang ukur tanah. Klinkert ini, karyawan pabrik dan masinis kapal kerjaannya. Dia bisa menguasai Ibrani, Yunani? Enggak. Itu. Makanya hasilnya gimana gue? Itu yang terjadi, Bang. Nah, aturannya apa? Dari pihak VOC. Ini aturan pedomannya. Di mana? Di buku yang tadi. Siapapun bisa menerjemahkan di bawah aturan NBG. Nih, ya. Guna membuat halaman berapa? 204. Oke. Di dalamnya pengurus NBG, Komite Penerjemahan Bible ke dalam Bahasa Melayu di bawah VOC, mengundang siapa saja yang memiliki keahlian yang diperlukan guna membuat konsep terjemahan dalam bahasa Melayu, yaitu 3 bagian di PL dan PB. Penerjemah harus berpedoman pada salah satu terjemahan dalam bahasa Eropa. Terjemahan bahasa Eropa itu apa? Apakah Ibrani, Yunani? Enggak. English yang telah disahkan oleh pihak gereja-gereja Protestan. Jelas ya, teman-teman semuanya? Kita tahu Klinkert ternyata sebagai tukang ukur tanah, karyawan pabrik. Kang, jadi diterjemahkan ke Melayu tinggi itu dari terjemahan bahasa Inggris, betul? Iya. Oke, lanjut. Itu yang terjadi. Seharusnya kalau memang Bible itu diyakini sebagai terjemahannya aslinya bahasa aslinya Ibrani dan Yunani, seharusnya mereka dong bukan ke Inggris yang disahkan oleh pihak protes. Tetapi apa? Ke kitab aslinya kalau memang punya kitab asli. Tapi ternyata enggak. Belanda memiliki patokan. Siapapun boleh menerjemahkan asal ini patokannya. Terjemahkannya bukan dari Ibrani Yunani, tapi dari bahasa Inggris Eropa kala itu. Dan ingat, Belanda kala itu denominasinya Calvinis. Itu. Jadi ketika Anda Bang Saud mengomentari, wah tidak ada yang krusial, itu buktinya apa? 157 ayatnya. Ada tambahan pada abad 14, sebelumnya itu nggak ada. Lalu tadi Anda telah melihat bahwa posisi dari adanya harimau ditulis serigala. Seharusnya pohon pisang ditulis apa? Seharusnya kan buah ara. Tapi kenapa ada, Kang, izinkan, kenapa banyak istilah-istilah Islam di situ? Kenapa ada istilah seperti itu? Dikarenakan ingin adanya melancarkan misi. Misi untuk menyampaikan agar Bible mereka itu dibaca, diyakini oleh Muslim. Pendekatan budaya. Contoh, debata itu dari bahasa Batak. Kenapa tidak menggunakan Allah? Karena debata itu digunakan untuk orang-orang Batak. Bisa dipahami ya, teman-teman?
Jadi mereka menerjemahkan Bible sesuai dengan sasarannya. Sasarannya Batak, ya gunakan bahasa Batak. Posisi untuk orang Sunda misalnya, gunakan bahasa Sunda. Seperti itu. Orang Bali, pakai lagi bahasanya bukan Allah, bukan Debata, tapi yang lain. Nah itu yang terjadi teman-teman. Jadi sebuah misi penginjilan. Jelas ya teman-teman? Silakan Bang Teku dan Bu Dewi ya. 4 ya. 436 silahkan. Giliran. Kan Bro Saud, ada tanggapan? Untuk saat ini nggak ada tanggapan untuk pembahasan itu, dan saya akuin itu istilahnya bahwa pengalaman Anda untuk kesananya ya, tapi untuk tanggapan menyangkal nggak ada, dan yang Anda sampaikan itu juga tidak jadi menyangkal bagian firman-firman yang ada yang sudah kita anut lah dari dulu gitu. Itu bro, salah terjemah itu mempengaruhi iman loh. Iya bener loh, salah terjemah akhirnya mempengaruhi iman. Kenapa? Anda perhatikan LAI, terjemahannya sangat keliru di Yohanes 1 misalnya. Akhirnya banyak orang Kristen yang ngotot, tidak ngerti apa-apa, ngotot, tapi dasarnya nggak ada begitu. Jadi kalau salah terjemah, salah iman. Serius bro, ini sangat fundamental. Salah terjemah, salah iman. Ibarat tadi abang bilang bahasa Rasul itu dari Arab, tapi orang sudah mengenal bahwa Rasul itu tujuannya apa, dan itu siapa, dan itu Rasul itu apa gitu. Semua sudah tahu kan gitu. Bukan istilahnya jadi salah penerjemah apa perjemaannya, bukan, atau salah kayak apa yang dibilang tadi, bukan salah itunya gitu. Kalau Anda mempergunakan kata Rasul kepada Paulus, itu salah total. Kenapa? Kalau menurut Anda, Saulus atau Paulus itu utusan Yesus, sedangkan Rasul itu adalah utusan Allah. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, kan begitu. Nah, salah terjemah, salah penempatan, salah iman. Itu intinya bro. Mudah-mudahan ngerti. Ini sangat fundamental ini. Mudah-mudahan Anda mau belajar. Silakan. Jadi paham Anda salah juga. Pakai Bible Anda kok, ngapain pakai situ? Kami mandiri kok. Cuman begini. Bible yang belum benar kan Anda. Rasul itu diam dulu kau menjelaskan. Kita anak-anak sudah diajarkan bahasa Rasul. Nah, dan kitab kisah para rasul sudah ada. Di waktu kita belum tahu membaca pun dia sudah ada sama kita gitu. Jadi kita ya sampai Rasul itu apa? Rasul itu bahasa apa bro? Rasul itu bahasa apa? Bahasa apa? Coba. Rasul, bahasa rohani. Bahasa apa? Bahasa rohani. Bagi saya Rasul ini bahasa rohani. Bahasa Arab kok rohani dibawa-bawa. Bahasa Arab. Mencerdaskan Anda, diam dulu, jangan ngaco di sini. Tenangkan dirimu. Rasul itu bahasa Arab. Mestinya bro, apostolos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya utusan. Kok jadi rasul gitu loh. Mestinya diberi gelar kepada Paulus itu apostolos Paulus atau utusan Paulus. Itu baru benar terjemahannya. Aku bilang juga dari tadi, salah terjemah, salah iman. Ada loh. Kiai Haji Tunggul Wulung saja sudah menggunakan kata rasul kok menyebarkan Alkitab di bumi Nusantara ini. Anda kok yang lahir sekarang kok Apostolos itu artinya apa bro? Apostolos. Apostolos itu artinya apa? Kalau di Indonesia kan. Ini deh, apostolos kalau diterjemahin ke bahasa Inggris apa deh? utusan. Nah, utusan. Kenapa jadi rasul? Rasul itu siapa? Itu nanya balik kan, orang si kuculuk dari tadi kayak gini. Gitu ya. Kamu saya jawab pertanyaan kamu. Ya kenapa kalau bahasa Indonesianya utusan, kenapa pakai rasul? Biar simpel kan?
biar tahu. Ya biar misionaris kucluk dari tadi dibilang nggak perhatikan tadi. Kan konteksnya firman Allah. Firman dari Hongkong. Mana kamu? Diam dulu. Silakan Mas Farudin. Cerdaskan nih, kalau kita buka-bukaan ya. Jadi gini, Jangan yang tadi buka saya baju sama singgung, celanamu ya. gini cerdaskan ya. Jadi memang posisi dari adanya penerjemahan bebas sebagaimana tadi yang singgung itu semuanya didasari dari apa? Dari adanya misi. Seharusnya Anda connect ya ketika saya nyebut misi. Misi apa ya penginjilannya? Karena apa? Karena kita punya data ya langsung dari LAI itu contoh dari 98 sampai tahun 2000 ya. Itu semua apa? Pihak LAI ya telah menerbitkan 1 juta lebih Bible dari 98 sampai 2000. Di mana hal tersebut terjadi dilakukan oleh lembaga-lembaga misi dan pekabaran Injil yang disingkat dengan PI. PI itu pekabaran Injil ya. Mana buktinya? Nih, tak kasih tahu bahkan posisi LAI telah adanya menulis dari lembaga anu sekian puluh ribu pesanan Bible. Buktinya mana nih ya? Lagi-lagi kita buka lagi gitu kan. Kurang baik gimana kita ya Allah? Udah ngasih data, kalian nggak punya, kita kasih data. Masih ngeyel sesuai dengan Al-Quran ayat 6 ya. Nih ya. Nih oleh siapa diterbitkannya? Nih ya. Oke. Nih, ini bukunya, ini ya, tahun 2004 ya, yang saya punya ini diterbitkan oleh siapa? LAI. Jelas ya, mencerdaskan. Justru saya yang membuat Anda cerdas ya, tapi Anda sendiri menyampaikan sesuatu jadi nggak cerdas. Halaman berapa? 220 sampai 221. Nih datanya. Ya, contoh. Ya, di sini. Tahun 98 misalnya BPK Gunung Mulia menjual 53.760 Bible. Tuh. Kalam Hidup 99.000 lebih. Wow, lihat nih data-data dari yang ada ya, mereka. Dari lembaga misi mereka, tokoh-tokoh mereka. Kenapa bisa ada penambahan? Karena mereka telah melakukan misi tersebut, penambahan jemaat. Nih ya. Datanya mana? Nih, tahun 98, 5 penyalur utama tersebut berhasil menyebarkan 47880 Bible. Hampir 500.000 atau 61,31% dari total penyebaran LAI. Disebarkan ke mana? Pertanyaannya, duluan mana? Islam dan Kristen? Islam lah. Artinya ke umat Islam. Tahun 99, penyalurannya 474.000 lebih. Ini sama ini tambahkan. Udah 900 lebih ya. Oke. Lalu tahun 2000 penyalur utama 48% dari total penyebaran 435. Artinya ini 435 ditambah 474 ditambah 478 sudah 1 juta lebih Bible diterbitkan. Karena apa? Karena ini. Penyebabnya ialah banyaknya pesanan khusus sekitar 20% dari total penyebaran Bible oleh lembaga-lembaga misi dan pekabaran Injil. Mereka lembaga ini misinya apa? Apa mereka memiliki misi misalnya teh ngasih nasi goreng? Enggak. Mengabarkan keyakinan mereka. Kepada siapa? Ya kepada yang bukan oten lah. Jelas ya? Tuh, gitu. Ini data loh. Jadi kalau biar mencerdaskan itu pakai data kayak gini. Jadi diskusi itu pakai modal ya. Tuh kayak gitu. Itu pakai modal, pakai duit, bukan pakai daun. Ya, dan internet doang ya. Lanjut, silakan yang lain. Modal untuk sesat ya gampang, Bos. Mau menyalahkan. Ngapa sih? Ini buku-buku kalian loh. Memalukan. Iya loh. Tapi kenapa? Emang ada pertanyaan dari situ? Justru saya menyindir Anda. Kalau mau cerdas itu perbanyak literasi, banyak baca, terus bermodal. Maksud saya gitu, tapi Anda nggak paham. Enggak. Lanjut, Banyak Bang Hendy. literasinya tapi enggak cerdas-cerdas Anda. Sini saya tabok dulu nih orang ini mencerdaskan. Cerdaskan kata Allah yang ada di terjemahan itu ngambil dari mana, Bro? Kata apa? Yang ada di terjemahan Indonesia dari mana ngambilnya? Kata apa? ALLAH ngambilnya dari mana?
Ya dari firman Tuhan yang ngasih. Tanya, di Bible-mu ada? Ada. Jadi, coba tunjukkan di mana. Apanya? Allah di original teks Bible-mu di mana tertulis? Ada itu, banyak. Mana? Satu aja gue bayarin kalau ada. Ada Theos, ada Yahweh. Saya nggak nanya Theos, kata Allah itu di mana ngambilnya? Mengambilnya ya dari Alkitab berbahasa Arab, terjemahan bahasa Arab. Emang Bible-mu berbahasa Arab? Oh, Bible saya bahasa semua bahasa di alam semesta ini ada. Oh, jadi menerjemahkan ke bahasa Indonesia dari Bible Arab gitu? Iya, dari terjemahan Allah dari dari Alkitab berbahasa Arab. Yunaninya ada nggak kata Allah di Yunani? Ada. Tertulis. Theos. Theos itu nama atau gelar? Gelar. Nah, Theos gelar. Kalau Allah itu nama atau gelar? Gelar. Allah itu nama atau gelar? Allah kami sang firman itu sendiri, bro. Allah itu nama atau gelar? Sebutan. Mana? Kamu bersumber dari apa? Dari Yohanes 1 ayat 1. Itu bahasa original teks Yohanes 1 apa? Coba baca. Logos. Saya tidak pandai bahasa Yunani, kawan. Bible-mu berbahasa Yunani kok. En hologos, kai hologos en proton theos, kai theos en hologos. Oke. Ah, theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa, Bro? Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris. God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Allah. Yakin lu? Allah, ya. Saya ulang ya. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris apa tadi? God. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Kamu sadar atau lagi sakit? Itu terjemahan lain dari bahasa asli, teks aslinya tetap pakai kata. Oke, saya balik. Kalau Tuhan diterjemahkan ke bahasa Yunani apa? Kalau Tuhan Kurios apa itu ya? Kalau Tuhan ke bahasa Yunani apa? Kurios Ibrani kan? Anta ilmumu cetek, mau lawan gua. Menilu ngambalain kebo dulu. Bahasa Ibrani, Bang. Ya Allah, Aduh. bahasa Ibrani, astaga. Obatnya habis itu Bang Dago, itu obatnya habis. Ya Allah, itu Kurios kan? apa tadi bilang? Oh, subhanallah. Bro, dengerin ya. Kalau Tuhan itu diterjemahkan ke Yunani apa tadi? Kamu lah yang tahu apa? Enggak tahu ya. Oke, saya kasih tahu. Kalau Tuhan diterjemahkan ke bahasa Yunani itu namanya Theos. Paham? Paham? Ya. Oke. Nah, kenapa Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Mestinya Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ayo, kena kepalanya. Kena kepalanya nih. Tidak. Kena, itu bocor. Tidak. Kena. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman Theos. bersama-sama dengan Allah. Nah, itu Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris tadi apa? Sudah saya katakan tadi kan, kamu Apa? yang enggak simak. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Sudah, kamu tanya saja sama dirimu. Inilah orang ini menurut pendeta Yakub Silistio
Ya orang yang sudah botol, sudah kucluk, sudah blow on, ya emosi, ngotot, salah pula lagi. Inilah pendeta Yakub Silistio berkata begitu, bukan gua. Ya, ya kita diskusi loh. Jadi makanya kalau kucluk botol itu, ya mending lu dengerin, jujur gitu lu. Kenapa lu jadi kucluk, nggak ngerti juga sama sekali gitu? Ya, jadi Dari mana Anda mengenal kata alam? Saya tanya Ya, Anda, dari mana? dari Al-Quran, kitab suci kami jelas. Al-Quran itu dari mana, Bos? Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Kalau itu dari Al-Quran, Kenapa Al-Quran emang? itu dari mana? Al-Quran dari Allah. sebelum Kata siapa? Islam ada, Kristen sudah ada. Oke, baik. Siapa? Anda diam dulu ya, Mercedes. Saya sama John dulu. Kenapa John tadi? Sebelum apa? Sebelum Islam ada, Kristen sudah ada di Arab. Oke, di Arab. Kristen itu berasal dari mana, coy? Kristen itu berasal dari pengikut Kristus. Enggak, kampungnya Kristen itu, Kak. Dari kampungnya, dari Arab kah atau dari mana, Kak? Kristen Dari itu. Arab. Dari kampung milik Firman jadi Tuhan. Kristen. Jadi Sebelum Kristen. Islam ada, Mencerdaskan Kristen kalau lu ngomong sudah lu kau ada turunin dulu. nih, ganggu lu ya. Dia diam dulu, saya sama John dulu. Oh, jadi Kristen itu lahir di Arab ya? Kristen itu lahir di Yahudi, dari Israel. Katanya dari Dan Arab. menyebar ke Arab sebelum Islam ada. Katanya dari Arab tadi. Ya. Dari Iya, Arab apa ada dari mana sebelum nih? Islam ada. Kristen Iya, ada nggak sebelum apa-apa. Islam ada. Iya, nggak apa-apa. Kristen itu dari Arab apa dari mana? Kristen itu Jawab. dari Israel, tapi menyebar Dari- sampai ke Arab. Mana ada datanya Kristen dari Israel? Mana datanya? Ada banyak. Mana datanya Kristen dari Israel? Ngaco aja lu. Kristen itu dari Antioquia pertama kali, kucluk. Kisah 11:26. Dari Israel, dari Arab. Kagak punya ilmu, ngocek melulu. Gua tabok juga lu. Cari Google lagi itu. Bang. Aduh, mana ada Kristen dari Israel? Di kisah 11:26, Saulus dan Barnabas setahun lamanya di sana bersama murid-murid. Di sanalah pertama kali disebut Kristen. Antioquia itu di mana? Bukan di daratan Arab sana. Sudah ke Eropaan, sebelah selatan Turki. Bentar lagi juga nyebrang ke Eropa. Bukan dari Arab, kucluk. Arab itu mempergunakan istilah kata Allah itu setelah adanya Al-Quran. Alkitab Muqaddas itu terbitnya 867 Masehi. Al-Quran sudah ada. Makanya di Biblemu itu yang Bible berbahasa Arab, baik yang kamusnya Allah itu adalah nama, bukan gelar, kucluk. Nah makanya LAI, kalau kalian mengambil dari Arab, konsisten dong. Sampai di Indonesia Allah itu nama, bukan gelar. Nah inilah orang-orang begini, kucluk, blow on, tapi ngotot. Gitu loh. Betul kata pendeta Yakub Silistio. Orang-orang kayak gini hindari aja diskusi karena kucluk. Ngotot pula lagi gitu ya. Belajar dong, belajar. Jangan asbun, memalukan gitu. Gitu ya. Jangan asal bunyi kau kalau nggak ada ilmu. Jadi Allah itu yang ada di Biblemu itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan KBBI. Jadi Allah itu nama, proper name, bukan sebutan, bukan gelar. Kalau nggak punya ilmu, mending turun, ya, masukin kebot di kandang, rawat baik-baik, lebih bermanfaat daripada naik di sini memalukan. Dasar kucluk lu pada. Ada lagi silakan Bunda Rama atau Mas Parudin terusin. Tap-tap layar guys, tap-tap layar ya. Jangan lupa love orange di tap-tap biar roomnya kuat. Love orange di tap-tap biar roomnya kuat. Love orange. Pertanyaan saya, di mana ayat Alkitab googling yang dulu mengatakan kau. Dulu, Allah tanggapi itu aja nama dulu, diri Tuhan? nanya melulu, tanggapi Malah tuh. googling. Cari BIB apa? Kamu nggak bisa Cari jawab YouTube, pertanyaan cari. saya. Ya, Kristen Mana ada, mana Islam datamu Kristen dari Israel? Datamu mana? Kristen dari Israel. Bawa data dulu, jangan langsung tiba-tiba nongol habis Google langsung nanya. Perbuat datamu, mana ada Kristen dari Israel? Ada-ada aja lu. Silakan Mas Farudin. Oke, sebelumnya saya tanggapin dulu ini ya, siapa Ahmad Zain.
Jadi kolom komentar ada rekomendasi literasi ringan buat nambah ilmu kristologi untuk pemula. Oke. Bang, Saran tanggapin saya, yang ngomong sama yang di komal aja, jangan sama yang komentar. iya, Di komal ada buat nambah hotel. literasi. Nggak apa-apa, kombinasi terusin. Buat nambah literasi kita ya. Islam itu harus mendahulukan literasi, harus mendahulukan ilmu daripada congor seperti teman-teman yang dengar tadi. Silakan Sejarah Dogma, covernya warna biru, itu ditulis oleh Bernard Lois. Covernya warna biru, Sejarah Dogma Kristen dari abad pertama. Cover warna biru, cek saja Bernard Lois. Itu Amazon. Nah, dari apa yang disampaikan Bang Hendy seharusnya Hendy itu malu. Kenapa demikian? Terus berkutat akan menyampaikan sebuah kesalahan yang fatal bahwa virus yang disampaikan tadi oleh mencerdaskan pada akhirnya tidak mencerdaskan itu Ya bisa dibetulin Kang, Ibrani. resek-resekan. Waduh. Ya, udah. Nah, jadi tadi pun menyampaikan kesalahan yang fatal ya, mencerdaskan ya. Seperti halnya kurios itu bukan dari bahasa Ibrani tapi Yunani. Kenapa Anda yang mengimani entah berapa puluh tahun Bible tapi kok nggak paham gitu, cuma remeh-temeh? Itu dari bahasa bukan Ibrani tapi Yunani, Bang. Terus ketika Anda tanya ke masalah Tuhan, itu sebenarnya kalau Anda cross check ya, itu berasal dari adanya hiperkorek. Seperti contoh ya, hiperkorek seperti apa? Nih, saya kasih data lagi. Tuhan lagi ya. Ini orang asal ngomong, ini orang ini. Asal ngomong. Kau yang asal ngomong, nyari Google nggak ada ilmu lu. Googling dulu. Googling dulu, diam dulu situ, diam. Saya itu diskusi pakai modal ya. Lu cari datanya itu lo. Lu cari data Kristen dari Israel. Itu saya sudah berikan tadi, Matius 28 ayat 19. Dari mana? Dari Hong Kong. Matius Lu 28 diam ayat dulu. 19. Lu diam. Oke. John, googling dulu John. Kalau udah googling ngomong lagi John. John, lihat sini John. Ini dari LAI lagi ya, teman-teman. Matanya Tentang masalah nih, Tuhan. Matanya ya. Gimana? Lu ya, biar dulu Mas Parudinya bicara ya. Nih ya. Judulnya Satu Alkitab Beragam Terjemahan tahun 2005 yang saya dapatkan. Nih, diterbitkan oleh LAI, jelas ya. Kalau mau menyalahkan saya, salahkan LAI ya. Saya hanya menampakkan saja dan membacakan. Jadi diskusi itu enaknya kayak gini, perang data bukan congor. Halaman 63 ya. Nih 63, jelas ya. Apa? Nih 63. Ketika dibandingkan Bang. Tapi diam dulu, orang lagi ngomong. Nah, abis ini Anda bicara, diam dulu. Oke. Nah, ini perbandingan ya, diksionari yang ada dengan Balai Pustaka KBBI seperti itu. Apa itu? Masalah tuan. Maka jelaslah bahwa tuan boleh dipandang secara ekivalen untuk kurios. Ya. Kurios ini bukan dari bahasa Ibrani, tapi Yunani, ya. Tetapi dalam kamus yang sama menjadi jelas bahwa tuan tidak sama dengan Tuhan. Tetapi Oten sekarang menyamakan Tuhan adalah Tuhan. Ini pihak LAI yang menyampaikannya. Lanjut lagi. Poin pertama kita, kurios itu untuk Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan. Selanjutnya, ini Profesor ya, Dr. A. Gianto, SJ, Serikat Jesuit ya, SJ itu kepanjangannya. Kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek kekeliruan dari huruf. Nah, zaman Melayu nulis Tuhan itu gini, TWHN. Satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari Tuhan. Jadi kalau nulis Tuhan pakai ini sebutnya hiperkorek kesalahan, mendengar kesalahan menulis. Seharusnya Tuhan itu ditulisnya gini. Diterjemahkan seperti sekarang jadi gini. Ini yang terjadi. Oke, jelas bahwa huruf H dalam TWHN itu sebetulnya upaya dalam penulisan prastandar untuk mereproduksi huruf H. Makanya ada kata Tuhan, pakai H.
seharusnya gini, TWN Tuan. Nah, ini yang dimaksud oleh adanya Profesor Dr. A. Gianto SJ, Serikat Jesuit. Mencerdaskan, John, Anda dari mana? Gelarnya, apa pengalaman pribadi Anda? Secara akademis, apakah profesor? Enggak. Ini yang menyatakan profesor dari LAI. Jadi adanya sebuah kekeliruan ya. Masalah Tuhan menjadi Tuhan. Yang salah siapa? Pihak kalian yang meyakini Tuhan dan Tuhan itu sama. Itu sejarahnya. Itu adalah hiperkorek. Silakan sanggah pakai data, nggak ada data sama dengan hoak. Lanjut. Oke, sekarang saya mau nanya kepada Kristen yang cerdas nih. Apa bedanya kurios dengan teos menurut Anda? Apa bedanya atau sama? Apakah kurios dan teos beda atau sama? Oke. Nah, silakan. Tuhan adalah ya gelar Sang Firman yang turun menjadi manusia, ya. Sementara Theos adalah ya itu disematkan kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah Sang Firman, Allah Bapa. Apa lari ke teologis ya? Ini kritik teks, bro. Iya. Kenapa lu lari ke teologis? Merujuk kemana? Apa arti kurios? Apa arti teos? Itu aja dulu. Silakan. Kurios diartikan ya Tuhan bisa ya. Tergantung konteksnya. Ketika disebut Tuhan disematkan kepada Yesus Kristus, itu merujuk kepada hakikat keilahiannya. Ketika merujuk kepada Tuhan, udah nggak usah. Jadi kurios artinya apa? Kurios artinya apa? Artinya apa tadi? Kurios bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Kalau teos artinya apa? Allah Bapa, Sang Pencipta Adonai. Ini kuculuknya di sini nih, Mas Farudin, silakan. Lu diam. Silakan. Lu diam. Silakan. Ini sudah ditambahkan dari LAI, Profesor Gianto. Tuhan itu hanya Tuhan itu tidak cocok untuk kurios, tapi Tuhan kurios itu dan tidak bisa disampaikan untuk Tuhan. Itu yang terjadi. Anda, karena yang tadi disampaikan oleh Gianto, orang ngomong dulu habis ini. Sedang melakukan kesalahan dan kebohongan kepada publik hingga pada akhirnya orang lain tidak tercerdaskan. Tapi karena Muslim akhirnya tercerdaskan. Tadi kamu baca nggak buku itu yang saya videokan? Enggak. Punya buku itu? Enggak. Lalu kamu berargumentasi kayak gitu pakai modal apa? Nggak ada apa-apa. Lemes diskusi kayak gini ya Allah. Itu artinya bahwa seharusnya TWN ditulis oleh saat ini TUAN. Kenapa sekarang menggunakan kata Tuhan, kurios itu? Karena adanya hiperkorek, kesalahan dalam menulis, kesalahan dalam hal mendengar. Itu. Bisa dipahami? Saya kira enggak ya, karena kalau memahami otomatis nggak akan nyanggah. Lanjutlah, Bang, saya bikin kopi dulu. Iya, ini nggak membahas teologis, ini kritik teks gitu ya. Cuma dua kata, kritik teks, kurios sama teos. Lu jangan muter-muter. Coba terusin. Jangan teologis, awas lo kalau teologis. Kritik teks. Cuma modal dong aja itu. Gitu ya. Jadi kurios itu ya, John, lo mau apa itu kurios, apa itu teos, John? Itu aja dua kata. Jangan teologis. Kritik teks. Google lagi dibaca. Mana gua denger suara lu kalau lu bergoogle. Nenek lu kiper lah. Udah mana gua denger gitu. John ganti yang lain. Makin 11-12 dengan mencerdaskan ini orang ya. Kalau bisa didengar? Kurios itu bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Ya, Tuhan takut. Sementara Ngajarin lu. Theos itu artinya Elohim. Apa? Sementara Diulang. Theos itu artinya Elohim. Kalau kurios Dan Tuhan. Kalau kurios apa? Kurios apa? Tuhan dan Tuhan. Tuhan bisa diartikan Tuhan. Saya bisa kasih datanya. Iya, silakan. Data googling. Dari tadi kau googling mulu. Ya Allah, kan bener googling.
ayat 10. Filipi 2 ayat Sebenarnya kayak gini nggak perlu Google loh. Gusti. Sok lah Satu Bang Hani, satu saya mah kata kok Google. ngopi we lah. Filipi 2 ayat 10. Apa di sana dikatakan? Apakah Theos atau Enggak, satu data kok Google gitu. lah? Google apa? Filipi 2 ayat 10. Saya minta dibuka. Bahasa original text-nya coba. Original text-nya coba. Original tab. Filipi 2. Apa itu? Di sana Kurios apa Theos? Googling dulu. Di sana Kurios apa Theos? Ayo. Filipi 2:10 itu Kurios apa Theos? Ayo, bingung. 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 Ini Supaya mau berapa? dalam nama Yesus bertekuk lutut. Kenapa lari ke sini? Ya Allah. Kenapa lari ke sini? Kalau mau buka Yohanes 13:13. Nah, di situ baru lu lihat. Di situ Ponete Theos atau Ponete Kurios. Atau Yohanes 1. Begitu. Lari ke Filipi Ini segala cuma lu. bermakna Tuhan. Bapak-bapak, kalau ini coba bermakna Tuhan, tidak mungkin dikatakan segala lidah yang segala makhluk yang ada di bawah bumi, yang ada di atas langit akan Ini lari bahwa ke Yesus Kristus teologis adalah nih Tuhan. anak ini. Gua teologis kabur juga loh nanti. Loh, Gitu ya. Coba Bapak saya bisa tanya baca kamu ayat dulu, ini? itu Theos. Bapak bisa baca ayat ini? Di Yohanes 1 itu Theos artinya apa? Di Yohanes 1 Theos artinya apa? Elohim, dia dalam bahasa Ibrani Elohim. Oke. Kenapa ada kata Allah di sana? Itu bahasa Arab. Ya kenapa lu bahasa Arab kan terjemahan Indonesia? Sebelum Islam ada, Kristen Arab sudah ada. Kristen Arab itu Allah itu nama atau bukan? Bukan. Ya, coba kasih data. Kalau Kristen Arab berkata Allah itu bukan nama, di mana datamu? Karena memang Allah itu bukan nama. Tidak Jangan ada. karena lu cari data. Bapak bisa tunjukkan Allah itu nama diri Tuhan. Bisa. Mana? Tunjukkan. Ya lu diam. Nah, silakan. Ya. Lu diam ya. Bukunya itu ada almunya enggak? Lu diam dulu. Katanya minta Biar data, buku. tapi lu ngoceh. Saya minta ayat dalam Alkitab, bukan buku. Ini kita bersumber dari Kristen Arab, kucluk sesuai permintaanmu. Silakan. Ya silakan. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Ya silakan. Kamu kan bersumber dari Kristen Arab nih, ke Arab banget lu, lu nggak suka Arab, ke Arab-Araban lu pade. Nah, sekarang Mas Kang Fahrudin ada nggak Al-Munjid di situ? Atau Muqaddas? Muqaddas. Saya kalau Al-Qodas belum punya. Al-Munjid? Cetaknya belum punya juga. Bebel itu cetaknya belum ada. Ya mana? Tunjukkan dong. Saya punya tapi saya nggak bisa open gini ya bro. Ini Dengarkan tidak bisa. dulu. Dengarkan dulu. Setelah selesai bicara baru kau ngomong gitu ya. Oke. Oke. Kristen Arab itu ya yang resmi bukunya ada pada tahun 867 Masehi, namanya Bible bahasa Arab atau Kitabul Muqaddas. Begitu ya. Termasuk juga Al-Munjid. Yang membuat itu orang Kristen. Di sana di halaman 116 gitu ya. Saya Allah ada, itu Pak. Assalamualaikum. Saya ada, ada Pak. nggak? Mandi. Ya dibukain. Allah itu nama ismu. Ya dibukain. Tapi kalau dibuka nanti lu jangan nangis ya. Ya silakan. Ya. Lu kan ke Arab-Araban nih. Nah, Kristen Arab itu Allah itu apa gitu ya. Itu silakan Bang Dato. Ya, dalam bahasa Arab ya. Iya, bahasa Arab. Tap player. Emang lu bisa baca? Dengerin. Bisa. Oh, lu bisa bahasa. Suruh dia baca. Nah, suruh nanti dia baca. Tampilkan Pak Dato. Biar rumahnya kuat left orange. Nah, ini. Tekan biar rumahnya kuat. Tuh. Nah, ini lu baca. Di sini. Ini. Mata lu mau picak borak lu ini kelihatan kok. Oh, pecah. Jaringan tidak bagus di sini. Ini. Buram. Padahal jaringannya bagus. Nih. Baca. Baca itu baca.
Katanya bisa bahasa Arab Buram di sini. baca. Hah? Buram Ini apa enggak ini? ada yang buram. Jangan-jangan lu Itu pakai baca dong. Nokia 30 lu injak Saya baca ya, saya Android baca. lu. Nah, baca. Qul la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa kun masihiyah. Durhaka lu. Cari. Aduh, turunin. Turun. Turunin. Ya. Maluin aja lu jadi oten kocluk lu. Lingo aja terus. Oh, dasar kampret lu. Bang Andi mau Bang Andi, saya ada PDF-nya Bang Andi. Siap, nanti dikirimin, Bang. Oke, siap. Ini Moreh yang ngasih ini Bang Budi. Iya, jelasin dulu yang tertulis itu, Bang. Jelasin dulu. Oke. Ini ismu ya. Ismu zatul wajib al-wujud. Jadi nama zat pencipta. Ini. Ya, cukup. Jadi nama Allah itu nama. Jadi menurut Kristen Arab Allah itu nama pencipta. Oke? Menurut Kristen Arab. Nah, tapi menurut Kristen Indonesia berdasarkan pengaruh LAI Allah itu adalah gelar. Siapa yang kucluk? Sudah niru mau ke Arab-Araban, dibawa ke Indonesia disalahgunakan. Nah, inilah namanya kucluk. Gitu loh ya. Makanya kalau orang bicara itu dengerin. Jangan buka Google. Sok bisa baca, ternyata nggak bisa. Ya dasar cok. Sekarang apalagi mencerdaskan? Masih mau kau datang besok? Ya, itu yang membawakan Alkitab ya dari terjemahan bahasa Ibrani, bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab ya. Itu hidup sejaman dengan ya bukan nabi sih ya begitu. Ngomong apa sih ini anak? Ngomong apa sih lu? Tadi Kristen Arab itu menurut kamu udah diterangin tadi di data di layar. Menurut Kristen Arab Allah itu apa? Jawab. Gelar. Apa? Gelar. Nenek lu kiper. Udah dibacain tadi, diulang lagi. Benar-benar kuping mulu tuh budak itu loh. Gua sodok pakai linggis nyaho lu. Sengaja dia nggak lihat dia sengaja. Itu. Nggak tahu lagi ngapain, nggak tahu boker, nggak tahu ngapain dia. Gua sodok linggis kuping lu ya, nyaho lu ya. Itu tuh. Pendeta. Tanya bang. Nih terang banget nih. Ismu itu ya. Dia sudah memiliki Alkitab terjemahan dari bahasa Yunani atau Ibrani ke bahasa Arab. Di situ sudah tertulis. Arabnya kucluk. Bacain lagi Mbak Dato. Allah ismu. Nah, Allah ismu terus kemiut Pak Dato, kemiut. Ismu Mulai dari atas dulu, mulai dari atas tadi dulu. Enggak kebaca. Nah, itu Allah. ini Nah, Allah. Ini Allah. Allah. Ismu zatul wajib al-wujud. Bang Hadi Nama zat pencipta. Nama. Oke, sebentar. Teman-teman, Bang Hadi kena itu tolong tuh yang love orange di tap-tap layar biar roomnya kuat. Love orange di tap-tap layar. Ayo dong, biar roomnya kuat. Bang Hadi kena itu, Bang Hadi kena. Love orange yang di atas tuh di tap-tap. Ayo tap. Biar roomnya kuat. Love orange yang di atas, love orange. Dia itu Laporannya apa? Love orange di tap-tap biar roomnya kuat. Bang Hadi kena, Bang Hadi kena. Love orange di tap-tap. Tuh. Makasih ya. Biar roomnya kuat, love orange. Love orange. Masih bilang ini proper generic name. Nama itu. Ya. Menantu itu ya menantu bapak mertuanya itu Pendeta Baraka bin Nawfal itu ya, dari dialah sumber kata-kata itu. Iya, mana buktinya? Ada itu. Mana buktinya? Kitabnya. Ya mana bukunya, datanya data. Jangan modal songor, datanya mana?
Kitab Waraka bin Naufal, masa Anda tidak Iya, tahu? mana datanya? Tunjukin. Kami pada nujin data. Biar Anda cerdas, Anda cari. Iya, tunjukin. Itu dari tadi bawa data loh kami. Mana tunjukin datanya, mana? Kitab suci Anda ya. Belum kelar Astagfirullahaladzim, ini orang paham gak sih? Nabi Anda sudah wafat duluan. Akhirnya dilanjutkan oleh Abu Bakar. Begitu ya. Ketika dilanjutkan oleh Abu Bakar, Datanya maka- mana? ya, Data. ketika, ya, istrinya Nabi ya membereskan Datanya mana? Data dibilang dari tadi data, congor. Nih. itu menemukan satu tulisan di Ini ya, kolong. ini kamus Alkitabul Muqaddas ya. Ini kamus Alkitabul Muqaddas ya. Nih saya buka ya. Nih. Ada baca kitab Waraka bin Naufal. Dengar di mana? Nih, ini ya. Mana datanya? Ini dengar nih. Ini ya. Nih ya. Bentar lagi loading. Loporen guys, di tap loporen, di tap loporen. Nih, dengar. Nih, ini apa nih? Apa nih? Coba kau baca ini. Ini apa nih? Apa tuh? Silakan Apa Anda tuh? baca. Ini apa tuh? Arabic Bible Dictionary. Bener nggak? Bener? Ya kau baca, lalu Iya kesimpulannya bener. Ini Arabic Bible Dictionary. pertanyaan Anda apa? Bener nak ini anak Allah di sini. Ini Allah ya. Saya buka di sini. Allah itu apa? Di halaman 35. Halaman 35. Oh. 35. 10. 35. Dasar. Kok gue dilaporin ya? Turun kan ya? Itu ada tulisannya. Biasanya kalau turun itu, kalau nggak kita, host yang tahu tulisannya apa. Ada Kena nggak? peringatan. Oh, kayaknya ini ngomong link. Nah, link itu kayaknya, Bang Han. Anda tadi Keras gue ngomong bilangin bilang. kucluk. Ya itu tadi lah. Tete layar. Bang Handi, ini oten-oten yang naik di sini biar gelarnya tinggi-tinggi tapi udah tahu ya otaknya nol juga. Jadi gini ya sebenarnya Kristen ya mencerdaskan ya. Jadilah Kristen yang mandiri, punya jati diri dan harga diri. Nggak usah keraba-raban. Kristen itu lahir bukan dari Arab, bukan dari Israel, bukan dari Yerusalem, bukan dari mana-mana. Kristen lahir itu sesuai data yang ada di Biblemu dari Antioquia. Kisah 11:26. Jadi nggak usah ke Arab-Araban. Nah kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya ikuti koridor KBBI bahasa Indonesia. Jangan ada nipu-nipu misionarisme begitu loh. Anda ini diajarkan benar, tapi Anda ngeyel. Jadi susah memang. Anda tidak mau mengakui kekuculukan gitu loh. Bagusnya itu kalau Anda, oh begitu ya. Itu baru benar. Anda nggak punya data, nggak punya ilmu, tapi ngeyel gitu loh. Ngotot. Gue kalau punya anak kayak lu gitu loh, gue bawa ke Burundi 60 tahun baru gue balikin. Serius. Untung gue bukan orang tua lu. Kalau kira-kira anak gue kayak lu nih, bener. Gue kasih paspor, gue bawa ke Burundi, suruh kerja di sono gitu loh. Gitu loh ya. Jangan modal congor. Ikuti datanya. Nggak mungkin kita mau ngajarin lu salah-salah. Ya inilah jiwa-jiwa Belanda nih. Ya memang sih Palalu itu ada warisan Belanda. Kenapa? Bible itu memang dari Belanda. Yang bawa masuk, dikasih hadiah ke LAI. Dari lembaga Alkitab Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Ya wajar lah. Palamu itu masih ada jiwa-jiwa POC. Gitu. Maklumi juga sih. Kalau enggak gua kirim aja lu ke Belanda biar lu nyaman di sana. Mau lu? Jadi orang pintar dikit apa? Jangan terlalu gabrul kayak gitu, memalukan lo.
Udah banyak loh pendeta-pendeta di Indonesia ini. Ada hampir 200 diperkasai oleh pendeta Beni, termasuk pendeta Yakub Sulistyo itu. Bahkan ingin ke LAI, tolonglah LAI. Mari kita edukasi orang Kristen di Republik ini. Bahwa mari kita menerjemah dengan jujur. Nggak usah kita ke Islam-Islaman. Nggak usah kita pakai nama sembahannya umat Islam. Kalau kita Yunani ya mari kita Yunanikan. Kalau sekiranya bahasa Indonesia tidak ada bisa mewakili ya pakailah Yunaninya. Kenapa mesti harus malu pakai Yunani? Itu kan original text Bible, kenapa mesti malu gitu loh. Kalau misalnya di PL kitab Yahudi itu ya nggak usah lah ke Islam-Islaman, pakailah Elohim, Hasem, Adonai, Eloheno gitu kan aman. Ya kalau misalnya di perjanjian baru, ya pakailah Theos. Kalau lu malu pakai nama Tuhan, pakailah Apostolos. Kalau kau malu pakai utusan, kenapa mesti Rasul? Pakailah Biblos atau pakai Bible. Kenapa mesti Alkitab? Itu loh, apa maksudnya? Sudah. Mencerdaskan, saran saya Anda beli Bible ini ya. Ini Bible yang tidak menggunakan kata Allah dan salah satu penerbit Bible di Indonesia sebagai saingan LAI. Nih ya. Menantu bisa diperbesar. Ya, dia adalah seorang pendeta ya. Dia sudah Udah menerjemahkan ada data kamu itulah, udah bisa diperbesar host. Nih ya, Bible yang digunakan oleh Mesianik hingga detik ini salah satunya oleh Edisi Dabutar. Edisi Dabutar pun menggunakan ini ya, termasuk Pak Yakub Sulistyo yang tadi disinggung oleh Bang Handi. Ini adalah diterbitkan oleh pihak Yayasan Lentera Bangsa. Sebentar, saya sampaikan dulu datanya ya, mencerdaskan. Nah ini, ILT. Ini bisa cek di Google, tapi kalau untuk Bible cetak, ini diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa, bukan LAI. Jadi saat ini ada di pihak mereka, OTEN, yang menggunakan non LAI, tetapi Yayasan Lentera Bangsa. Ini real. Ya teman-teman semuanya. Nah ini jelas ya, ini bukan odong-odong Bible-nya. Dah nih kode posnya sudah ada. Contoh, saya kasih contoh Bible ini ya, jelas. Yohanes 1 coba. Yohanes 1 apa? Elohim tuh Ya dibacain Yohanes 1. Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Mereka tidak menggunakan kata Allah. Tidak. Artinya di sini, mereka setelah meninggalkan kata Allah dan beralih kepada yang menurut mereka itu bahasa aslinya untuk PB Yunani. Dan itu terbukti oleh Mesianik. Contohnya Yakub Sulistyo, Edisi Dabutar, yang kabur ke luar negeri, dia pakai Bible ini. Itu yang terjadi. Nah sekarang, oten-oten yang lain, apa masih kekeh ngambil dari pihak umat Islam? Ataukah memang konsisten mau sesuai dengan Bible yang katanya bahasa aslinya itu Yunani PB, untuk PL Ibrani? Silakan saja. Kang, coba ke Yohanes 13:13 Kang. Jujur nggak dia Kang? Yohanes 13:13 pernah saya cek, ternyata nggak jujur. Nggak jujur juga ya? Nggak jujur. Kita coba cek. Oke, 13:13 ini ya. Oke, 13:13. Nah, seharusnya pakai kata lain, Elohim. Nah, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Oke, tetapi di sini tidak ada satu penggunaan kata pun Allah. Diganti Allah jadi Tuhan. Tetapi mereka konsisten menggunakan yaitu apa? Elohim. Itu yang terjadi ya, teman-teman. Nah, itu. Lah, kalau sesama intern saling membodohi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak melibatkan sembahan kita. Nggak ada masalah di situ. Biar ada mainan kita tiap hari. Kan itu maksudnya. Ini tumben ya Bunda Rahma, karena diam-diam baik. Kenapa ya? Tumben loh. Jangan-jangan tidur Bunda ya. Mencerdaskan dulu, lihat tuh terjemahan yang jujurnya Ela itu. Sebenarnya manusia berakal saya tampakkan lagi karena tertutup bayangan ya, baik ya. Kalau 13 nih ya.
Oke, dengan alasan tertutup bayangan ini jelas ya. Nih saya tunjukkan. Mana sih 13. Nah, ini ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ya, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Ini ya, nih yang ini nih, biar nggak bingung nih. Jelas ya, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan untuk yang pertama dari John seperti ini John. Ya. Nih, Elohim. Nggak ada kata Allah. Nggak ada. Jelas ya, teman-teman ya. Udah ya. Nah, itu. Nah, gini, diskusi itu enak ya. Coba beresit satu coba. Oke, Apa di sana? satu. Siap. Bentar, tak cek lagi. Mencerdaskan mau request ayat berapa, nomor berapa, silahkan. Nah, kita cek. Nih ya, kejadian. Pada mulanya Elohim. Jelas ya, teman-teman ya. Tuh, kejadian. Nah, ini ya. Konsisten mereka. Yang melayang-layang siapa? Coba. Oke, bumi, bentar saya bacakan mencerdaskan. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudera, dan roh Elohim selingkup di atas permukaan air itu. Roh Elohim. Melingkup dia ya, nggak melayang-layang ya? Enggak, melingkup. Roh Elohim melingkup. Melingkup. Tuh perbedaannya Elai sama yang tadi lentera ya. Lentera bangsa. Bang ini dimencerdaskan mau lihat ini. Ini Kamus Alkitabul Al-Muqaddas nih. Silakan perbesarkan. Ini Al-Munjid nih. Al-Muqaddas nih, Al-Muqaddas. Al-Muqaddas. Tadi yang nih. Allah ismu khaliq jami'an. Allah nama pencipta. Allah adalah ismunya. Ini bukan orang Muslim loh yang bikin, ini orang Kristen loh yang buat ini. Gitu loh ya. Jadi kalau lu berdasarkan Kristen Arab, ya mesti lu harus manut di sini. Manut di sini gitu loh. Ismu khaliq. Mia. Nama kuculuk ya, ismu itu nama. Oke. Paham ya? Mencerdaskan? Udah. Datang besok. Saya besok kau datang dengan tidak apa namanya ya, ngotot kayak gitu. Karena ini kami di sini pakai data. Ya, kan sudah saya bilang lagi makan saya. Enggak simak. Lanjut dulu. Oten nggak pakai data, cuma kan cukup. Alasannya boker kan. Gusti dikasih data, tutup telinga, tutup mulut, tutup mata. Udah lagi gitu ngomong lagi. Lagi di luar, saya di luar lagi makan. Lanjut aja dulu. Jadi tadi itu apa, roh Elohim melingkup di atas permukaan air. Kalau Elai-nya itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Emang Elai ini menista agama Elai ini. Masa yang kita sembah itu dikatakan melayang-layang di atas permukaan air? Kan kurang asam Elai ini. Gitu ya. Bang Andi, airnya dari mana? Ya nggak tahu lah, biar kita sih nggak bahas ke sana ya. Yang penting adalah masa tuh sembahan umat Islam ditulis di situ melayang-layang di atas permukaan air. Padahal lembaga apa tadi lentera bangsa menulis roh Elohim melingkup begitu. Oh itu melingkup tuh. Nah, melingkupi, meliputi, menyelubungi, bukan melayang. Kalau layang-layangan iya melayang karena tidak menggunakan melingkup, tapi melayang-layang. Untuk LAI ini enggak. Dari versi mereka messianic itu melingkupi, artinya ini ada 3, menutupi, menudungi, mencakup, meliputi, menyelubungi. Ya jelas ya teman-teman arti melingkupi itu apa. Oke, sudah. Lanjut yang lain silakan Pak Ikol. Itu pun kalau di ini dia pakai lentera bangsa ini ditabok juga sama Yahudi yang punya kitab. Kenapa? Tidak ada roh Elohim itu. Di sana itu Ruach HaKodesh. Apa di sana adalah udara atau angin. Spirit di sana begitu. Tanya aja Yahudi, nggak ada itu roh Elohim melayang-layang, nggak ada Ruach HaKodesh di sana.
Jadi serba salah, maju kena, mundur kena. Oh itu, Tap player guys. serba salah kan? Serba salah. Maju kena, mundur kena. Lu mau kemana lu? Gitu. Kena tabok terus Ya, ya. cerdaskan. Mencerdaskan. Bingung. Jadi Oke, seakan-akan mau turun. hilang inilah jati dirinya lah. Silakan Pak Iko, silakan Pak Iko. Host Bang Hen turun dulu ya semua. Oh, oke Ya, oke. silakan Bang, Ya, ya. mencerdaskan. Naikin lagi Oten yang nggak pinter lah Bun. Yang nggak pinter Otennya Bun. Emang ada. nah sekarang ini ada si Pebi dari tadi mau bicara. Silakan Pebi. Pebi, jangan tidur. Naik WB, minta permintaan naik. Sini. Nah sekarang kamu udah ikuti semua. Apa tanggal kamu? Monggo. Mau tanya bang. Apa itu? Jangan keluar konteks topik ya. Mau tanya Anda- tentang Islam. Anda Muslim apa Kristen? Kristen. Mau tanya tentang Islam. Boleh nggak? Ini kritik teks, enggak kajian Islam, kritik teks dulu. Biar lu cerdas pada pondasi dasarnya aja dulu. Oke, Ya, hanya saya- dua kata tadi, kurios, teos, gitu ya, proper name, generic name. Itu Saya aja. kan mau belajar Islam. Jadi saya mau bertanya tentang Islam. Boleh nggak? Nggak. Pindah topik dong, bagaimana? Mestinya lu tanggapi tadi ini dulu, bukan kami jawab. Nanti pindah topik, jadinya amburadul kita di YouTube. Topiknya berbeda-beda gitu. Ini aja dulu, gitu ya. Oke, bukan saya ngelarang, gampang kok jawabnya itu. Insya Allah bisa lah. Kalau kami nggak bisa jawab, insya Allah di skip dulu. Kami akan belajar lagi, karena nggak mungkin kami menjawab kalau spekulasi, gitu ya. Tapi menurut netizen katanya kasihlah, ya udah silakan. Padahal si Pebi ini bertyping nantang-nantang, so jagoan. Di atas kok ciut kok Pebi. Pebi. Kok di bawah kok nantang-nantang bertyping nantang. Dia itu udah bertanya, dia cuma saya dengar kok pertanyaannya. Apa? Pertanyaannya, kenapa babi itu haram katanya, gitu. Ya, menurut informasi karena nah gitu. Pertanyaannya Bagaimana, Pak gini Tengku? Bang Andi, Oh gimana? saya boleh bertanya, udah kita jawab boleh, udah itu pertanyaannya. Hujat mulu kalian. Udah tanya Gi. Tapi kalau nanya jangan mic-nya ditutup atuh, kakak dengeran. Tak kadangu di dia. Saya mau tanya, benarkah di Islam ada di surga itu pesta ada pesta seks? Kan? Saya jawab nggak apa-apa, jangan ketawa nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Di surga itu tidak ada istilah pesta. Di Al-Quran itu nggak ada nama pesta. Tapi kami dijanjikan para syuhada ya yang mati syahid mendapatkan 72 bidadari. Itu pun juga resmi sah adanya di surga itu. Jadi tidak ada istilah pesta di surga. Yang ada di surga Anda. Matius 21:31 kalau tidak salah, di sana ada pesta bersama pemungut cukai dan pesundal-pesundal yang telah mendahului kamu. Sekarang pesundal-pesundal sudah menunggu kamu di sana. Siap-siap nanti pakai jas, pakai dasi kupu-kupu, jangan lupa bawa bekal. Karena kemungkinan para pesundal itu menuntut bayaran sebagaimana apa yang telah dilakukan di muka